Senandung Azalea, episode 5, Saat Harus Berkata Ya. Aku menatap ke arah langit melalui dinding kaca. Cuaca terlihat mendung hari itu. Pikiranku masih melayang pada Bu Rianti. Sudah sejak beberapa hari yang lalu, Bu Rianti masuk rumah sakit. Sempat dirawat di ICU, tetapi sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Kemarin aku bersama Vera dan Dita sudah mengunjungi Bu Rianti. Hanya sebentar saja karena waktu kunjungan pasien dibatasi. Bu Rianti terlihat sangat lemas dan pucat kemarin, tetapi ia masih bisa tersenyum. Kak Za, kenapa melamun terus dari tadi? Tutup Vera membuyarkan lamunanku. Kepikiran sama Bu Rianti, jawabku jujur. Bagaimana ya keadaannya sekarang? Benar Kak, sahut Dita sambil merapikan susunan barang di rak. Sedih banget lihat Bu Rianti sakit begitu, semoga cepat pulih. Aku dan Vera mengamini ucapan Dita. Bersamaan dengan itu, terlihat sebuah mobil berhenti tepat di depan toko. Itu mobil Bu Rianti. Mang Diman, supir pribadi keluarga Mahawira, terlihat keluar dari mobil dan berjalan memasuki toko. Mbak Azalea, saya disuruh jemput Mbak untuk ikut ke rumah sakit sekarang, kata Mang Diman ketika ia sudah berada di dalam toko. Ada apa Pak? Tanyaku heran. Kondisi kesehatan Bu Rianti menurun lagi hari ini. Tadi ibu minta saya untuk menjemput Mbak. Mas Aska juga sudah dalam perjalanan ke rumah sakit dari kantor, ujar Mang Diman. Aku semakin cemas dengan keadaan Bu Rianti setelah mendengar perkataan Mang Diman. Perlahan aku mengalihkan pandangan ke arah Vera dan Dita yang juga terlihat sangat cemas. Vera, kamu tolong jaga meja kasir ya. Aku memandang ke arah Vera. Vera mengangguk. Ya Kak. Aku meminta Vera yang menggantikan aku sebagai kasir karena dia lebih lama bekerja di Rianti Stationery daripada Dita. Vera juga sudah sering menggantikanku saat aku tidak masuk kerja karena sakit. Kalian bisa handle toko berdua saja kan? Tanyaku pada Vera dan Dita sambil melirik jam di ponselku. Hari sudah sore, tak sampai 1 jam lagi toko akan tutup. Kurasa aku tidak perlu merasa khawatir. Bisa Kak, jawab Vera dan Dita serempak. Terima kasih, ucapku yang dijawab anggukan oleh mereka berdua. Aku kemudian bergegas meninggalkan toko dan mengikuti Mang Diman masuk ke dalam mobil. Sudah ditangani oleh dokter, katanya tidak apa-apa, hanya saja kondisi kesehatan Bu Rianti memang agak menurun hari ini, tapi tidak perlu masuk ruang ICU. Ibu sendiri merasa sangat lemas dan dari tadi ibu terus meminta Mbak Azalea dan Mas Aska untuk datang. Begitu kata Pak Raditya pada saya tadi. Jelas Mang Diman saat aku menanyakan lebih lanjut tentang keadaan Bu Rianti. Selanjutnya, aku tidak bertanya lagi, hanya berdoa untuk kesembuhan Bu Rianti di sepanjang perjalanan. Sesampainya di rumah sakit, kami segera menuju ruangan tempat Bu Rianti dirawat. Aku melihat Aska sudah tiba di sana. Ia dan Pak Raditya duduk berseberangan sisi kiri dan kanan tempat tidur Bu Rianti. Aska menatapku sini saat aku masuk, tetapi aku berusaha mengabaikannya. Aku menyapa Pak Raditya, kemudian tatapanku beralih pada Bu Rianti yang sedang terbaring. Sungguh aku prihatin melihat kondisi Bu Rianti. Jika dibandingkan dengan kemarin saat kunjunganku bersama Vera dan Dita, hari ini Bu Rianti terlihat sangat pucat. Azalea, panggil Bu Rianti sambil tersenyum ketika menyadari kehadiranku. Sini nak. Aku membalas senyuman Bu Rianti. Aska bangkit dari duduknya, menyodorkan kursi yang tadi ia duduki padaku. Lalu ia mengambil kursi lain untuknya duduk. Aku duduk tepat di sisi Bu Rianti dan Aska duduk di sampingku. Bu Rianti kemudian menoleh pada Aska. Aska, kamu sudah lihat kondisi Mama. Dokter sudah bilang kalau Mama baik-baik saja, sahut Aska. Mama akan sembuh. Aska, coba kamu dengar dulu perkataan Mama kamu, tegur Pak Raditya. Aska hanya menoleh pada papanya sekilas dan tak menyahut. Aska, panggil Bu Rianti lagi pelan. Suaranya terdengar begitu lemah. Mama percaya sama dokter, tapi Mama bisa merasakan tubuh Mama sendiri. Mama merasa hari ini terasa lebih sakit, dada Mama terasa sesak. Aska tak menjawab. Ia hanya meraih dan menggenggam tangan mamanya. Aku melirik wajah Aska sekilas. Ada sendu di sana. Mama tidak tahu sampai kapan Mama bisa bertahan. Mata Bu Rianti berkaca-kaca. Kalau Mama masih dikasih waktu untuk hidup,
Mama ingin melihat kamu menikah dengan Azalea. Aska berdecak. Kenapa itu lagi, Ma? Di saat sakit begini, Mama hanya perlu mempedulikan kesehatan Mama, bukan hal lain. Benar, Ma, sahut Pak Raditya sambil membelai rambut Bu Rianti. Jangan pikirkan hal lain dulu, kesehatan Mama utamakan. Nanti setelah Mama sembuh, baru kita bahas lagi. Aku menyetujui ucapan Aska dan Pak Raditya, tetapi aku hanya diam. Kurasa memang bukan kapasitasku untuk ikut bicara. Tapi Pak, bagaimana kalau Mama tidak bisa bertahan? Bu Rianti menatap suaminya. Tidak boleh bilang begitu, Ma. Harus yakin Mama bisa sembuh, jawab Pak Raditya menenangkan istrinya. Iya, Ma, Mama akan sembuh, timpal Aska. Aku ingin menyemangati Bu Rianti juga, namun aku masih belum berani mengeluarkan suara. Aku hanya memenggangi bahu Bu Rianti. Mama selalu percaya kalau Mama akan sembuh, tapi apa yang Mama rasakan berbeda, suara Bu Rianti terdengar parau. Bagaimana kalau Mama ternyata harus pergi, dan Mama tidak sempat melihatmu menikah, Aska? Coba berpikiran positif, Ma, sahut Aska. Jangan berpikiran tidak-tidak, Mama bisa masuk rumah sakit begini juga karena Mama terlalu banyak pikiran, memikirkan hal yang tidak perlu Mama pikirkan. Aska, jaga bicaramu. Kondisi Mama sedang seperti ini, sempat-sempatnya kamu mendebat Mama. Pak Raditya terlihat kesal pada Aska, tetapi ia berusaha mengatur nada bicaranya agar tetap tenang. Aska tak menanggapi ucapan papanya. Azalea, kamu mau kan menikah dengan Aska? Tanya Bu Rianti padaku tiba-tiba, membuatku tersentak. Bu, saya setuju dengan Pak Raditya dan Aska. Saat ini ibu lebih baik hanya memikirkan kesehatan ibu saja. Jawabku terbata, takut salah bicara. Kulirik Aska yang menatapku tajam, membuatku merasa tak nyaman. Kenapa tak ada yang mengerti? Bagaimana kalau ini permintaan terakhir Mama? Setetes air mata jatuh di pipi Bu Rianti. Jangan begitu, Ma. Aska semakin mengeratkan genggamannya pada tangan sang Mama. Aska, Papa mohon kamu turuti permintaan Mama ya, minta Pak Raditya pada Aska. Kemudian Pak Raditya menoleh kepadaku. Azalea, saya juga mohon sama kamu untuk menuruti permintaan istri saya. Aska mengusap wajahnya dengan kasar mendengar perkataan Pak Raditya. Aku sendiri tak tahu harus berkata apa. Pandangan kami bertiga kemudian terfokus pada Bu Rianti yang tiba-tiba saja memenggangi dadanya, seperti menahan sakit karena sesak. Mama kenapa, Ma? Tanya Aska cemas. Aska, cepat panggil dokter, kata Pak Raditya panik. Aska segera menelpon perawat menggunakan telepon emergency yang ada di samping tempat tidur pasien agar segera dipanggilkan dokter. Aku bergegas menemui perawat yang sedang berjaga di luar ruangan untuk melaporkan kondisi Bu Rianti. Dua orang perawat itu langsung mengikutiku menuju ruangan Bu Rianti untuk melihat keadaannya. Mereka berusaha menenangkan Bu Rianti. Di tengah kegundahan kami menunggu dokter, Bu Rianti meminta agar perawat memberinya waktu sebentar untuk berbicara dengan kami. Kedua perawat itu mengangguk tetapi mereka tetap berada di ruangan. Aska, panggil Bu Rianti pelan. Kamu mau kan menikah dengan Azalea? Aska memejamkan matanya sejenak, menghela napas, lantas mengangguk. Ya, Ma, saya akan menikahi Azalea. Bu Rianti kini menoleh padaku. Azalea, kamu mau kan menikah dengan Aska? Jantungku berdegup. Aku tak tahu harus menjawab apa. Lidahku terasa keluh. Aska menatapku, kemudian dengan suaranya yang serak dia berkata, Azalea, please say yes. Aku menatap mata Aska beberapa saat, kemudian menoleh pada Bu Rianti. Ya Bu, saya bersedia menikah dengan Aska. Ucapku akhirnya. Aku bisa merasakan debar jantungku yang begitu kencang saat mengatakannya.